Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama gua Andi Saputra di Selandia Baru. Nah, jadi dalam video kali ini kita dapat privilege nih teman-teman. Kita berada di kantor QCL atau lebih lengkapnya itu adalah Queen City Law. Nah, dan di sini gua juga ada Ci Heni ya. Nah, jadi Ci Heni ini adalah relationship manager untuk klien khususnya Indonesia ya, benar ya? Yes. Nah, jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan keimigrasian, itu bisa ngikutin video ini dari awal sampai selesai. Dan buat kalian yang penasaran, tunggu setelah yang satu ini. Nah, jadi pertama-tama kita kenal dulu nih, siapa sih Jenny ini? Jenny ini di QCL kan kerja sebagai relationship manager. Nah, mungkin bisa di-share tuh, kayak apa sih relationship manager tuh? Oke, hi everybody, welcome to New Zealand ya. Thank you untuk kesempatan ini dari Andi untuk kasih kita kerjasama sama QCL. Tujuannya satu sih untuk video ini untuk kita, untuk teman-teman jawab pertanyaan teman-teman mengenai gimana sih caranya ke New Zealand. Semoga video ini biar yang singkat itu juga tepat untuk semua ya jawabannya. Oke, nama aku Heni. Aku orang Indonesia. Dulunya tinggal di Singapura. Aku di Singapura juga pernah kerja di law firm di Singapura juga. Basically aku selalu handle Indonesian client di Singapura selama 15 tahun di law firmnya Singapura. Lalu aku dan keluarga migrate ke sini sekitar 4 tahun yang lalu. Dan sekarang bekerja di New Zealand dengan law firm lagi. Handle-nya juga sama, Indonesian client juga mostly. Nggak jauh-jauh ya? Yep, some Singapore client, some Malaysian client, mostly is Southeast Asia client lah. Mungkin akan awali dengan pertanyaan yang paling simpel nih. Kalau misal kita sebenarnya kan bisa tuh berangkat ke New Zealand sendiri tanpa agen, tanpa immigration advisor, sebenarnya kan bisa tuh nyari kerja kayak di SIG. Lalu kalau dapat job offer, bikin work visa sendiri tuh. Nah, sebenarnya apa yang membedakan kalau misal kita lewat QCL nih? Nah, mungkin jadi bisa jawab nih. Jadi seperti yang dibilang, kita kan Queen City Law, jadi kita adalah law firm ya. Kita specialize in immigration law, ya aku dari immigration department. Jadi lawyer-lawyer kita itu adalah semua mostly senior lawyer yang membantu klien untuk masuk ke New Zealand. Nah, jadi dari pihaknya kita, contohnya paling gampang untuk visitor visa, ya. Jadi visitor visa pun juga bisa ya dibantuin QCL ya? Yes, kita bantu. Paling simpel tuh. Ya, itu paling simpel. Kenapa visitor visa sekarang disarankan lebih baik dibantu oleh lawyer? Karena seperti yang Anda ketahui sekarang itu kan New Zealand migrasi nih sekarang nih agak-agak sensi. Jadi visitor visa pun tuh banyak decline. Benar banget ya. nih. Isunya sekarang decline itu adalah kebanyakan karena bona fide. Ya. Oke, nah apa sih bona fide itu? Nah, bona fide itu secara gampangnya nih, kita ngomong bahwa bona fide itu adalah waktu kamu masuk nih, imigrasi masih punya suatu keyakinan bahwa kamu itu mempunyai suatu alasan yang sangat jelas untuk kamu bakal balik ke negara asal kamu. Jadi dalam arti karena visitor visa ya, karena harus visitor balik. visa. Jadi dia nggak mau kamu ke sini jadi gelap, intinya begitu. Ya, jadi nah tugas kita sebagai lawyer adalah waktu sebelum masukin aplikasi, of course aplikasi kita akan draft ya, dan dokumen itu biarpun mungkin bagi kita wah visitor visa kan gampang banget, cuma jalan-jalan ke New Zealand habis itu masa sih sampai susah begitu ya kan. Jadi dari kita itu akan siapin dokumen untuk make sure kita submit ke imigrasi itu memberikan alasan yang tepat bahwa kamu itu adalah bona fide. Misalnya kita mesti provide dokumen yang membuat kamu tuh bakal balik ke Indonesia atau kamu ada attachment di Indonesia. Salah satu mungkin kontrak kerja kamu di Indonesia atau di negara asal kamu. Ya, atau misalnya kamu ada keluarga di Indonesia yang mungkin suami atau your partner, your istri, anak-anak untuk bikin kamu balik ke Indonesia. Ya kan? Atau misalnya kamu ada properti di Indonesia. Nah, beserta dengan alasan-alasan lain di mana ini kan bisa membuktikan nih aku kesini tuh cuma jalan-jalan buat lihat New Zealand ya kan, habis itu aku bakal balik. Nah
Jadi waktu submit visitor visa itu kita nggak bisa submit dokumen asal-asalan cuma karena wah ini mau jalan-jalan aja. Tulis ya itinerary mau liburan gitu. Iya, lalu cuma kasih tiket gitu. Itu nggak cukup ya. Jadi tetap dia itu cuma visitor visa, tetap dokumentasi yang tepat dan dokumentasi yang meyakinkan itu perlu. Iya. Nah, untuk menulis dokumentasi itu obviously harus ditulis oleh seorang yang profesional ya dan udah berpengalaman ya di bidangnya. Oleh sebab itulah QCL itu menjadi jawaban buat kalian semua yang pengen bikin visitor visa dan itu chance untuk di grantednya tuh lebih tinggi. Gitu. Kita juga selain itu kita juga provide cover letter. Jadi di cover letter itu kan kita akan menceritakan kamu punya background, ya kan, alasan kamu ke sini kenapa, lalu kamu bakal balik kenapa gitu, dan ditambahkan dokumen-dokumen penyertanya. Ya, karena teman-teman mungkin mikir visitor visa itu kan simpel tuh, tapi ternyata tuh memang banyak sih dari teman-teman yang DM ke Instagram aku tuh di @ndjsep. Nah, itu wah kok tolong nih gimana nih visitor visaku ketolak. Sebenarnya mereka juga kebanyakan dari mereka tuh genuine sih, mereka memang beneran mau travel ke sini, tapi karena usia mereka tuh produktif. Nah, jadi itu kayak dicurigain gitu, wah mereka bakal gelap. Oke, sekarang gua akan ngomongin lagi nih. Kalau misal nih mereka pengen kerja ke sini, itu sebenarnya oke nggak pakai cara visitor visa tadi itu? Enggak. Well, bisa, misalnya kamu ke sini udah visitor visa, lalu kamu dapat kerja, ya, dan habis itu kita convert kamu ke work visa bisa, ya. But then terus serang chance untuk begitu itu untuk bisa di convert ke situ itu macam secara peraturan bisa, tapi untuk secara real chance-nya itu very slim. Ya. Slimnya tuh dalam artian bisa ketolak? Karena bukan karena ketolak, karena kerjaannya. Jadi sekarang itu di imigrasi itu untuk kamu dapat work visa, ya persyaratan nomor 1 adalah perusahaan itu masih accredited. Ya, kalau dulu kan yang penting kamu dapat perusahaan yang mau sponsor kamu, gaji semua cocok, job description-nya cocok, qualification cocok, udah oke, ya kan. Sekarang ini nih dibikin lebih susah, ya, karena government itu mau protect dia punya pekerja orang lokal dia sendiri. Ya, dia mau prioritas orang lokal untuk dapat kerja. Yang residen ataupun yang citizen ya. Yes, betul. Jadi untuk work visa itu pertama perusahaannya masih accredited. Ya, jadi accredited dalam arti itu kayak mereka macam punya license lah ya dari government, di mana mereka bisa sponsor orang asing. Ada target tertentu tuh ya kan. Harus misal setahun harus employ kayak minim 2 atau 3 orang. Ada target tertentu tuh teman-teman. Tapi untuk accredited employer itu sebenarnya juga lebih safe bagi kita yang mau kerja di New Zealand, karena kan perusahaannya jelas tuh. Dia nggak mungkin perusahaan yang abal-abal, karena kan ada kriteria tertentu dari imigrasi New Zealand. Untuk perusahaan itu bisa diakreditasi. Paling penting adalah perputarannya. Jadi ya perputaran keuangan ya. Perputaran keuangan itu masih positif. Jadi perusahaan itu nggak boleh mengalami kerugian. Jadi kalau dia mengalami kerugian berarti kan perusahaan itu nggak stabil. Lalu mungkin ada suatu resiko dia nggak bisa bayar gaji juga kan. Jadi itu kan membuktikan bahwa dia bisa bayar gaji, ya kan, dia bisa bayar biaya-biaya untuk operasional dan lain-lain ya. Jadi sebenarnya imigrasi itu baik ya. Dia bikin accredited work visa ini sebenarnya tujuannya untuk protect employee-nya. Ya, jadi nggak ada untuk protect employee-nya ya. Yes, jadi untuk protect kita yang bekerja, jadi nggak ada eksploitasi dari employer. Nah, tuh. Gitu. Nah, jadi sebenarnya kan itu accredited employer visa tuh. Apakah work visa klasik sebelumnya tuh udah nggak ada sekarang? Sudah nggak ada. Oh, emang udah nggak ada ya? Nggak ada. Tapi untuk orang-orang sudah masih holding itu masih berlaku. Ya, tapi untuk orang-orang yang belum ada, ya, jadi dulu itu kan essential skill work visa itu sudah nggak ada. Sekarang diganti oleh accredited employer work visa. Oke, jadi memang harus memenuhi persyaratan tadi ya untuk accredited employer work visa ya, untuk company maupun employee-nya ya, calon employee-nya ya. Oke. Nah, untuk visa-visa ini tadi itu gimana sih kalau misal kita udah apply, misal visitor visa ataupun work visa dan itu terus ketolak tuh? Kan gue dengar-dengar nih, QCL itu termasuk top 1-nya immigration law firm di New Zealand tuh. Nah, gimana tuh? Apa kira-kira yang akan menjadi strategi dari JNE atau QCL nih dalam hal ini? Untuk visitor visa, waktu kalian udah terima nih
ya surat PPI kalau kita bilang itu. Jadi waktu dia proses nih, dia kan kadang-kadang kamu ada terima surat nih dari imigrasi, belum dia decline nih ya, dia bilang kita mau decline nih visa kamu, alasannya bona fide gini-gini, atau tolong kasih dokumen tambahan. Nah di saat itu kalau kamu nggak yakin, kamu udah cepet masih hubungin lawyer Bener untuk kita banget. beresin. Jangan sampai ke reject dulu ya. Kalau dia udah ke reject itu udah nggak bisa ya, jadi kamu udah bad record. Tapi ya habis itu kamu tetap bisa open lawyer, tetap telepon kita akan submit ulang. Cuma ya penjelasannya ke imigrasi lebih panjang. Jadi bobot case-nya itu lebih berat. Iya benar. Gitu. Jadi kalau teman-teman misal lagi apply visa, kalau udah dapat PPI letter tadi itu, langsung deh segera hubungin QCL atau law firm ya. Yes. Karena bener sih kalau PPI itu kalau udah dapat itu sih serius banget itu. Karena sebenarnya gini nih, kalau udah dapat PPI itu most likely sih bakal di-decline. Bener kan? Yes. Most likely bakal di-decline. Jadi teman-teman harus tindak lanjuti serius itu untuk merubah circumstances atau ngasih penjelasan yang bisa clarify semuanya itu gitu. Betul. Kalau memang teman-teman yakin benar. Oke, jadi gimana sih sebenarnya nyari kerja di New Zealand nih yang direkomend sama Jenny nih, yang proper? Oke. Jadi untuk cari kerja itu biasa kita di sini ada website untuk cari kerja. Kamu bisa ke seek.co.nz atau ke ThreadMe Jobs, alamatnya di threadme.co.nz. Nah, di situ ada bagian jobs-nya ya, by the way ya. Teman-teman bisa masuk ke jobs-nya kan, karena ThreadMe itu kan situs jual beli tuh. Itu websitenya. Jadi kan orang nanya lagi, kerjaan apa sih yang kita bisa cari? Nah apa itu? Untuk cari kerjaan itu, kamu ke immigration website, ya. Kamu klik di bagian search-nya itu green list atau sector agreement. Sector agreement. Yes. Jadi di green list itu adalah kerjaan-kerjaan yang dibutuhkan di sini, di mana biasanya kita nggak ada orang lokal untuk itu. Jadi kita sebagai orang asing bisa masuk, ya. Dan di sector agreement juga itu juga ada spesial kerja-kerjaan yang dicari. Contohnya, ya saya kalau sector agreement sekarang lagi populer adalah hospitality. Jadi mereka cari kitchen hand atau mereka cari chef. Berarti sebenarnya green list ini kayak long term skill shortage ya? Cuma long term skill ini sekarang udah nggak ada, diganti oleh green list. Kalau untuk sector agreement itu lebih ke non professional job, ya seperti aku bilang tadi, hospitality, construction, atau misalnya contohnya kamu trades industry, jadi bisa lamar gitu ya. Bus driver juga ya? Iya, bus driver kamu juga bisa masuk. Simple loh sebenarnya bus driver ya. Karena bisa masuk di green list juga ya. Nah, kuncinya untuk kamu bisa ladies job, untuk bisa dapat kerjaan ini adalah kamu punya experience mesti di bidang itu dan qualification. Nah, untuk experience itu teman-teman gua saranin sih harus pakai QCL, karena kan itu mungkin teman-teman tulis tuh, wah gua dulu pernah nyetir bus ini. Cuman bukti-buktinya itu bakal dipertanyakan semua tuh sama Immigration New Zealand tuh. Supaya yakin, teman-teman harus pakai QCL ini supaya QCL ini bisa nerangin dengan benar tuh. Dan QCL ini juga bakal assess dulu tuh. Oh, ini experience yang bisa kalian pakai. Ini experience yang kalian nggak bisa pakai. Karena kalau misal teman-teman langsung maju cuk ke Immigration New Zealand, terus teman-teman klaim dari job experience itu dan ternyata tuh nggak bisa diklaim, itu bakal bermasalah dan ini yang bikin aplikasi visanya ditolak, bener nggak Jenny? Nah itu tuh. Jadi it's not as simple as you think. Kan tadi aku bilang kan dia punya work experience sama qualification. Biasa kita secara praktek kita bilang, oh ya memang nih saya ada work experience ini. Misalnya bus driver aja deh, ya dia bilang iya saya nyetir bus di Indonesia, ya kan. Tapi waktu kamu mau kerja sebagai bus driver di New Zealand, itu dia akan minta lagi apakah kamu ada driving license sini, ya kan? Mesti diurus dulu ya, dikonversikan dulu tuh. Buat teman-teman yang penasaran caranya gimana konversi SIM, itu bisa tonton di video gua tuh, yang udah gua buat sebelumnya. Habis itu untuk qualification juga, jadi qualification itu basically sekolahnya kamu, ya kan, mesti sesuai dengan pengalaman kerja kamu. Besok kalau bus driver itu mereka lulusan SMA. Ya, masih bisa bahasa Inggris karena kamu akan di-interview sama employernya, kamu masih bisa bahasa Inggris.
Lalu kalau misalnya employer juga akan lihat benar nggak kamu ada pengalaman di Indonesia nyupir bus itu. Jadi biasa employer akan minta bukti payslip kamu atau pembayaran pajak kamu, itu, ya kan, bahwa kamu tuh memang genuine bener ada pengalaman di situ. Nah, tugas kita sebagai kita di QCL, jadi sebelum kita proses work visa kamu, kita akan assess ini semua gitu loh. Make sure untuk kamu memenuhi requirement-nya. Ya kan, jangan sampai aplikasi masuk kamu nggak memenuhi requirement, kan habis itu kamu kena decline, kan sayang bayar application fee. Application fee hilang ya kalau visa kena decline, by the way. Sekarang untuk ngurus visanya itu biasanya rata-rata berapa lama sih proses pengurusan visanya ini? Jadi kalau kamu nanya soal pas dari launch aplikasi kita, aplikasi dan dokumentasi kita masuk ke imigrasi sampai approval dari imigrasinya itu ini kurang lebih bisa dari 2 bulan sampai dengan 4 bulan, tergantung dari kualitas kualitas dokumentasi yang kamu kasih. Berarti semakin aplikasinya semakin jelas ya cepat diproses sama dia juga gitu ya. Jadi tugasnya kita, biasa kita di QCL itu moto kita satu, kita want to make sure when kita launch itu aplikasi itu adalah high quality application. Jadi waktu masuk kita mesti make sure officernya itu kalau baca enak nih, dia ngerti, ya kan, kita mesti make sure dia ngerti, dia jelas semua, dia nggak ada pertanyaan, dia cuma lihat langsung dia akan approve. Jadi semua aplikasi itu sebelum masuk lawyer akan benar-benar assess. Of course keputusan di imigrasi, kita bukan decision makernya ya. Waktu lawyer assess, dia akan tahu ini adalah good quality application, highly likely to approve, we will take ya. Kalau kamu chance-nya 50-50, we will let you know, oh chance kamu 50-50, you still want to proceed or not. Kalau chance kamu di bawah 50, ya kita akan kasih kamu masalahnya apa, resikonya apa, dan it's up to you to decide apakah kamu masih mau proceed. Mungkin gua akan bahas sedikit nih untuk kasus overstayers ya. Teman-teman kalau misal pernah overstay di negara apapun, khususnya US, Kanada, Australia, UK, atau New Zealand sendiri, harus di-declare, benar nggak? Yes, betul. Karena kelima negara ini tuh dia sharing informasi tuh. Jadi misal teman-teman pernah overstay di US, terus teman-teman apply visa ke New Zealand, itu New Zealand udah otomatis tahu karena dia sharing informasi. Jadi harus di-declare untuk honesty sake. Karena nanti kalau misal teman-teman nggak declare, terus nanti waktu teman-teman apply visa New Zealand, nah ini bakal jadi negatif point banget itu. Kalau sampai mereka ketahuan dulu tuh, you ternyata pernah overstay di US atau pernah overstay di Australia atau di mana. Jadi imigrasi itu paling nggak suka orang berbohong. Ya, lebih baik kita jujur declare di depan, dan kamu akan kaget ya. Sebenarnya kadang-kadang imigrasi itu mereka quite generous. Kalau kamu udah ngaku dosa di depan, lalu habis itu kamu cerita alasannya kenapa-napa, kadang-kadang mereka mengampuni dan mereka bilang oke, you bisa masuk. Pertanyaan berikutnya tuh sebenarnya bisa nggak sih kita bawa keluarga, misal bawa istri atau bawa anak nih dengan visa yang kita urus tadi tuh? Kalau visitor visa itu nggak bisa sponsor istri dan anak, masing-masing masih apply visitor visa masing-masing. Is a independent application. Berarti nggak bisa combine application? Nggak bisa. Teman-teman catat juga tuh. Nah untuk work visa itu sebenarnya work visa itu ada 2 macam. Yang satu itu adalah work visa kalau Anda bekerja dengan gaji 29.66 per jamnya, kamu akan dapat 3 tahun work visa. Ya. Kalau gaji kamu di bawah itu, ya, dan pekerjaan kamu itu di dalam sektor agreement, jadi apa sih pekerjaan sektor agreement itu bisa lihat di immigration website di bawah ini. Kamu akan dapat work visa 2 tahun. Nah, sekarang mengenai sponsor spouse sama anak-anak. Kalau kamu punya work visa yang 3 tahun itu, kamu bisa sponsor istri dan anak-anak. Visa yang mereka dapat itu validity-nya sama dengan yang kamu punya. Tapi kalau kamu under sector agreement, kamu bisa bawa istri dan anak-anak, cuma kalau istri itu hanya akan dapat visitor visa. Jadi istri itu nggak bisa kerja.
Under sector agreement, istri nggak bisa kerja. Yep. Anak-anak dapat student visa. Itu tetap sekolah gratis? Seperti biasa, gratis. Cuman istri nggak bisa kerja ya? Nggak bisa kerja karena visanya itu di grant itu partnership visitor visa. Oke. Kalau kamu under sector agreement di mana gaji kamu 29.66 di bawah. Oke. Ya, kalau gaji kamu 29.66 dan kamu di approve under accredited employee work visa, kamu dapat visa 3 tahun, istri kamu itu akan dapat yang namanya partnership work visa. Jadi dia bisa kerja full time. Malah bisa kerja full time ya? Yes, bisa bebas kerja dengan perusahaan apapun, dengan posisi apapun. That's right. Enak tuh. Iya. Itu sama. Sebenarnya kok dipikir-pikir kok ini juga ya, unik juga ya, karena primary applicant-nya malah di lock visanya. Yes. Secondary aplikasinya malah bisa work bebas. Yes. Jadi primary applicant itu karena kan sponsor sama perusahaan itu, dia hanya bisa kerja sama perusahaan itu. Iya benar, udah terikat ya. Ya. Spouse-nya itu partnership work visa itu basically open, dia bisa bekerja dengan siapapun full time. Iya, unik nih ya. Yes, itu benefitnya. Anak-anak dapat student visa. Jadi anak-anak otomatis free education ya. Itu sampai high school kan? Sampai high school doang. Kalau untuk uni ya bayar. Ya, masuknya tertiary soalnya. Yes. Ya, dan itu kena international student fee. Yeah. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran, ini dalam video berikutnya nih, kita akan bikin video judulnya bagaimana cara mendapatkan resident visa tuh. Nah, atau residence pathway. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran, pastikan teman-teman subscribe di channel YouTube Andi Saputra. Nah, karena kita terus konstan ya membuat vlog dan video update tentang keimigrasian di New Zealand. Nah, pastikan teman-teman subscribe tuh. Oke teman-teman semua, buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar bawah. Untuk pertanyaan kalian yang menarik, akan kita buatkan video khusus tuh buat kalian tuh. Nah, jika teman-teman suka video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Waktu kalian subscribe, nyalain juga tombol loncengnya, sehingga saat kita upload video terbaru, kalian semua dapat update dan notifikasi dari kita. Thanks for watching guys, God bless you all, bye-bye.